Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas cinta kasih-Nya yang menuntun dan memperkenankan kita untuk beribadah di minggu pagi ini. Olehnya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Geming Sion Koyawas menyampaikan selamat beribadah. Dan ibadah di minggu ini akan dipimpin oleh Syamas Marlene Rarantak Semolang dengan tata ibadah bentuknya yang kedua. Jemaat diundang berdiri. Kemuliaan bagi Allah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi dalam NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja Agung membela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena sungguh agung mulia kasih-Mu yang terus menghentar dan menuntun perjalanan hidup kami. Ketika hari-hari hidup yang kami alami dan jalani, Tuhan tetap menolong, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Tuhan menganugerahkan nafas hidup, kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam kami melakukan segala tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan. Ya Bapa di sorga, setelah malam telah berlalu, kami percaya bahwa Engkaulah yang sudah menyertai kami ketika kami tidur dan istirahat, sehingga saat ini kami boleh menikmati kehidupan di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami dengan berkat kesehatan dan kekuatan. Ya Bapa, di minggu yang penuh berkat ini, kami sujud menyembah dan bersyukur akan kebesaran kasih dan kuasa-Mu. Meskipun hidup kami penuh dengan pergumulan, persoalan dan tantangan, namun kasih setia-Mu begitu nyata dan teralami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau perkenankan lagi kami sebagai jemaat-Mu akan beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun berbeda tempat, baik yang ada di rumah gereja, di kelompok keluarga, dan di keluarga masing-masing. Karena itu Bapa, hadirlah Engkau lewat kuasa Roh-Mu Kudus, menguasai, menguduskan dan menyucikan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, agar layaklah kiranya pujian, penyembahan, dan doa yang kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan bermohon kepadamu. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkaulah yang memberi nafas hidup, bahkan kemampuan bagi kami, serta oleh Roh-Mu yang kudus kami senantiasa memelihara iman dan pengharapan kepadamu. Namun kami sadari bahwa terkadang atau sering kali ketidaksetiaan dan ketidaktaatan nampak dalam sikap hidup dan perbuatan kami. Ya Bapa, kami jujur mengakui di hadapan-Mu bahwa sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan, begitu banyak yang sudah kami lakukan yang telah menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan, baik sebagai jemaat, bahkan sebagai pelayan. Kami sering lemah dan kurang bersemangat, banyak kelalaian dan kealpaan dalam melaksanakan tugas kerja, tanggung jawab, dan keterpanggilan kami. Demikian juga dalam kehidupan di tengah keluarga, sebagai kepala keluarga, suami dan papa, kami sering tidak memerankan fungsi kami sebagai imam dalam keluarga. Sikap kami sering menjadi batu sandungan bagi istri dan anak-anak untuk datang kepadamu Tuhan. Kami tidak menjadi panutan yang baik bagi keluarga kami. Sebagai ibu rumah tangga, istri dan mama dalam keluarga, kami kurang bijaksana mengurus rumah tangga. Tutur kata kami tidak terkendali, lebih suka menuntut daripada menata, lebih mudah menghabiskan daripada mengembangkan. Pola hidup sederhana menjadi sesuatu yang tidak modern. Ajaran dan didikan terhadap anak-anak terabaikan. Sebagai anak-anak, kami kurang menghargai didikan dan perjuangan orang tua. Kami suka memberontak dan mudah dipengaruhi dengan tawaran-tawaran yang menyenangkan. Kami memaksakan kehendak agar keinginan kami bisa dipenuhi. Ya Bapa di surga, semua yang telah kami lakukan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sehingga saat ini dengan penuh kerendahan hati kami menghampiri takhta kekudusan-Mu, memohon berkenan kiranya Engkau mengasihi dan mengampuni, baharui dan kuduskanlah kehidupan kami, agar kami layak datang menyembah-Mu. Dengarkanlah doa pengakuan serta permohonan kami kepadamu, demi Kristus Tuhan Yesus, penebus dosa kami. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, pelita hidup kami, sinari kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita hidup kami dan suluh pada jalan kami. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai maksud-Mu. Berkati kami baik sebagai jemaat-Mu maupun hamba-Mu yang Tuhan utus untuk melayani jemaat-Mu di saat ini. Perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, serta pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab bukan kekuatan kami, melainkan hikmat-Mu yang kiranya memampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan bagi kami. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Pembacaan Alkitab terdapat pada Matius 25 ayat 31 hingga 46. Diundang jemaat berdiri. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah di dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing,
atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu kami mengangkat pujian, syukur, dan sembah. Sebab hanya oleh karena kasih dan pertolongan-Mu, Engkau telah memanggil kami, umat-Mu, ada dalam persekutuan yang beribadah dan memuliakan nama-Mu. Walaupun terpisah dengan tempat dan jarak, tapi kami meyakini bersama bahwa Tuhan ada, hadir dengan kuasa Roh Kudus bagi masing-masing kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan pimpinan dan campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, tuntunlah kami dengan firman-Mu untuk melandasi setiap tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing. Serta kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan sabar, terus berpengharapan kepadamu. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai pergumulan, persoalan dan tantangan, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan kami semua. Namun kami sungguh percaya dan meyakini akan kemahakuasaan-Mu. Ketika kami berjalan bersama Tuhan dan berharap, maka kami mampu melewatinya dan buatlah kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa kepadamu bagi Ketua Badan Pekerja Jemaat Sion Koyawas, Pendeta Ibu Selti Rumimpunu Lendo STH. Anugerahkan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, kesabaran dan ketabahan, sehingga hamba-Mu mampu melaksanakan semua tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepadanya dengan sukacita iman. Memberkati juga sampai kepada keluarga Bapak Desmond Rumimpunu SH, anak-anak Signe, Yuro, dan Arjen. Memberkati keluarga Weku Kilapong, Saudara Marcel dan Jufri. Demikian juga memberkati orang tua yang sudah ada di usia lanjut. Seantero hidup keluarga hamba-Mu, kami serahkan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, memberkati juga badan pekerja, seluruh penatua dan syamas di kolom dan komisi Bipra, kostor bahkan semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Sion Koyawas bersama keluarga masing-masing. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Anugerahkan bagi kami kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga dengan kuasa Roh Kudus mula kami semua dimampukan untuk melaksanakan pelayanan dengan sukacita dan ketulusan. Kiranya kami sebagai hamba-hamba-Mu selalu tercipta kebersamaan untuk dapat menyatu, menguatkan demi kelangsungan tugas pelayanan bersama di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, demikian juga kami mau berdoa, sertailah juga bangsa dan negara kami dan daerah yang kami cintai dengan kerukunan dan kedamaian. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada pemerintah kami yang ada di Desa Koyawas, Bapak Jenri Wowor sebagai Hukum Tua Desa Koyawas, bersama keluarga Wowor Manampiring, bahkan semua yang memberi diri dalam tanggung jawab di bidang kepemerintahan, sehingga pemerintah kami dapat membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Begitu juga dengan Hukum Tua Desa Lowian, Ibu Grace Sumendap bersama keluarga Sumual Sumendap. Terberkatilah terus tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Biarlah hikmat serta Roh Kudus memperlengkapi semua tanggung jawab pemberian diri dan pengabdiannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga,
Kami juga bersyukur dan bersuka cita dengan beberapa anggota jemaat-Mu yang berhari ulang tahun. Di antaranya Jufri Bororing di tanggal 8 Juli berusia 38 tahun. Dan Bapak Samuel Wendur tanggal 10 berusia 64 tahun. Joy Korompis di tanggal 10 juga berusia 24 tahun. Dan Bapak Julian Botu tanggal 11 berusia 67 tahun. Dan hari ini Ibu Marcelonda Oro berusia 77 tahun. Demikian juga Bapak Dino Maliangkai hari ini. Ya Tuhan, semua yang merayakan hari ulang tahun, kami percaya bahwa ini semua semata-mata karena kasih sayang Tuhan dan pemberian Tuhan dalam kehidupan mereka. Terimalah syukur sukacita mereka semua, dan kami menyerahkan perjalanan hidup mereka ke dalam tangan-Mu, dan perlengkapi rasa syukur dan sukacita mereka dengan berkat kesehatan dan kekuatan. Dan saat ini kami pun bergumul dengan saudara-saudara kami yang sakit, bahkan dalam pemulihan. Di antaranya Ibu Dini Kembuan Kosakoy, Ibu Elvi Sambeka Ratuela, dan Ibu Hilda Rorong Oro. Ya Bapa, Engkau yang paling tahu apa yang sedang dirasakan dan dialami oleh saudara-saudara kami. Kami percaya dan yakin bahwa tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa mampu memberikan kesembuhan yang sempurna. Berkati usaha yang dilakukan untuk proses kesembuhan. Berkati segenap keluarga yang merawat dan melayani dengan ketulusan. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kuatkan iman mereka. Bapa, berkati semua jemaat Sion Koyawas, keluarga lepas keluarga, dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian, setiap kerinduan dan harapan yang berbeda-beda. Dan berilah kami kekuatan dan kemampuan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan, agar kami boleh terus mengiring Engkau dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga hidup yang berkemenangan dan keselamatan menjadi milik kami. Ya Tuhan, sertai kami semua dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul akibat pandemi wabah COVID-19. Jaga dan lindungi kami Bapa, agar kami selalu mengalami ketenangan dan ketentraman setiap saat. Bagi mereka yang sakit dan terpapar virus corona, biarlah Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Bagi mereka yang berduka, Tuhan tolong menghibur dan menguatkan juga. Ya Bapa, sertai pemerintah kami, para medis dan tenaga-tenaga sukarela penanganan COVID-19, aparat keamanan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memperhatikan dan menolong mereka yang kesulitan mencari nafkah, bahkan kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi ini. Memberkati semua yang mengambil bagian dalam persekutuan di hari ini. Memberkati juga panitia hari-hari raya gereja di dalamnya, pemuda Jemaat Sion Koyawas, tim kreatif yang sampai saat ini memberi diri dengan ketulusan, mengatur fasilitas untuk kelancaran jalannya ibadah di jemaat kami. Apa yang telah dilakukan dan dikerjakan, semua pasti diperhitungkan Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah permohonan dan ungkapan syukur kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati,
Tentunya ada ucapan syukur yang patut kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari-hari hidup yang kita jalani, kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu nyata dan teralami. Yang walaupun begitu banyak tantangan, persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, tetapi penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita, menghibur, menguatkan, memberi ketenangan, sehingga saat ini kita lagi boleh ada dalam satu persekutuan yang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan walaupun berbeda tempat. Pembacaan kita saat ini dalam Matius 25 ayat 31 hingga 46 yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini dengan tema melayani sesama, berarti melayani Tuhan. Sering dipisahkan pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Pelayanan kepada Tuhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral atau suci, dan pelayanan kepada sesama bersifat sekuler atau duniawi. Tidak sedikit orang Kristen yang mengabaikan pelayanan kepada sesama karena alasan hendak mengkonsentrasikan diri pada pelayanan kepada Tuhan. Ada yang rela mengabaikan keluarga dan tetangga atau kepada sesama yang ada di depan mata yang sangat membutuhkan pertolongan karena alasan untuk pergi melayani Tuhan. Bukan cuma dipisahkan, tetapi ada yang mempertentangkan itu. Pelayanan kepada sesama dipahami menghambat pelayanan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bukan cuma pandangan dunia yang sementara diubahkan, tetapi juga pandangan gereja yang semakin diburnikan, khususnya sikap gereja terhadap orang-orang yang sangat terpukul dengan wabah ini. Masih ada yang masa bodoh, bahkan menjauhi untuk menolong sesama saudara yang menjadi korban. Bahkan ada gereja yang menutup mata untuk menolong sesama saudara yang butuh pertolongan karena alasan kas gereja akan berkurang dan akan mengganggu pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Dapatkah dipisahkan pelayanan kepada sesama dan kepada Tuhan? Minggu ini warga gereja diajak untuk menghayati tema melayani sesama berarti melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, umat Tuhan akan diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang kekal atau siksaan yang kekal. Itu boleh kita baca pada ayat yang ke-46. Saat Yesus datang untuk kedua kalinya, dia hadir sebagai hakim yang agung. Mereka yang mati maupun hidup akan diadili dan dipisahkan. Bagi yang setia akan masuk takhta kemuliaan dengan upah sebagai warga kerajaan Allah. Merekalah yang digambarkan sebagai domba dan yang ada di samping kanannya. Sebaliknya mereka yang hidup dalam dosa dan kefasikan akan memperoleh hukuman. Mereka menjadi umat terkutuk, aib, najis dan hina serta akan dilemparkan ke neraka. Penuh dengan kertak gigi dan ratap tangis. Yang terhukum digambarkan sebagai kambing yang ditempatkan di samping kiri Tuhan. Siapakah yang diselamatkan Tuhan? Dalam uraian dari perikop penghakiman terakhir ini ditekankan keselamatan itu bagi mereka yang melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama manusia. Perbuatan kita terhadap mereka yang berkekurangan, menderita, terasing dan terkucil adalah parameter yang menjadi pertimbangan dan penilaian Tuhan. Semua yang dilakukan semasa hidup kepada yang tak berpakaian, yang sakit, di penjara, gelandangan dan yang terpinggirkan, itulah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kepada mereka yang peduli, bersimpati, berempati, tulus melayani dan rela berkorban,
disiapkan Tuhan upah kekekalan hidup, mahkota kemuliaan hanya bagi mereka yang taat dan setia, hidup kudus dan mengasihi orang lain. Apapun yang kita lakukan untuk sesama, itu pula yang telah kita lakukan bagi Tuhan. Sering kita terperangkap dalam pemahaman yang keliru bahwa melayani hanyalah secara vertikal. Kita fokus pelayanan ibadah rutin, persekutuan terjadwal, doa pribadi atau ibadah keluarga. Sebaliknya mengabaikan pelayanan terhadap sesama. Bukankah di sekitar kita banyak butuh pertolongan karena sakit, bangkrut, kehilangan pekerjaan, terkena musibah, miskin dan sebagainya. Bila karena tugas pelayanan kita meninggalkan dan membiarkan orang lain terpapar dalam derita dan pergumulan, maka itu berarti kita gagal paham atas hakikat pelayanan yang sebenarnya. Pelayanan harus dibarengi dengan tindakan nyata untuk mengurangi dan membebaskan orang lain dari beban hidupnya. Kita semua terpanggil untuk menjadi alat Tuhan bukan hanya di atas mimbar ataupun altar gereja, tetapi harus dilengkapi dengan tindakan diakonia yang mampu memberikan jalan keluar atau kesulitan yang dialami oleh orang lain. Saat kita berbagi di tengah kelimpahan, itulah tindakan mulia. Dan semakin mulia dikala berkecukupan atau berkekurangan, kita terdorong untuk memberi kepada yang membutuhkan. Kondisi dunia tengah bergumul dalam masa sulit karena COVID-19. Tidak ada jalan lain, kita harus hidup dalam kenormalan baru. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan pandemik ini akan berakhir. Juga kita masih menanti penuh harapan ditemukannya vaksin untuk menangkal COVID-19 ini. Suasana sekarang sangat membutuhkan kesehatian agar dapat selamat dari ancaman bencana non alam ini. Banyak yang terpapar COVID-19 dan lebih banyak lagi yang terpuruk kehidupannya. Hilang pendapatan, resesi ekonomi, aktivitas terhambat, pendidikan terhenti, masyarakat dilanda kekhawatiran dan ketakutan. Sebagian orang takut ke rumah sakit walaupun menderita penyakit kronis dan membahayakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, panggilan iman kita semakin dimurnikan dalam pergumulan yang tengah dialami. Hidup ini adalah pilihan, nikmat di dunia tetapi berujung kematian kekal. Atau meskipun sulit bahkan menderita, namun berbuahkan mahkota. Harta dunia adalah titipan yang selayaknya memberkati umat Tuhan. Karena itu, jauhkan ketamakan di tengah kelimpahan. Perbanyaklah berbuat baik kepada sesama. Konsisten berdiakonia agar kesusahan orang lain dapat diringankan. Hidup berdampingan dan saling mengasihi dan membagi menjadi harmoni yang indah dan mulia. Setiap perbuatan kita kepada orang lain diperhitungkan Tuhan sebagai sikap kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang gadis berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa ibu bisa selalu terlihat cantik? Aku ingin seperti ibu." Dan bagaimana caranya? Dengan tatapan senyum haru sang ibu pun menjawab, "Untuk bibir menarik, ucapkanlah perkataan yang baik. Untuk pipi lesung, tebarkan senyum tulusmu di muka bumi. Untuk mata indah menawan, lihatlah selalu kebaikan orang lain. Untuk tubuh langsing, sisihkan makananmu bagi mereka yang kekurangan. Untuk jemari lentik menawan,
hitung dan ingatlah selalu berkat Tuhan. Untuk wajah bersih bercahaya, basuh wajahmu dengan ucapan syukur setiap saat. Setiap perbuatan baik yang dilakukan selalu ada balasannya. Tentu saja hal ini benar, baik secara langsung atau tidak langsung seperti ilustrasi tadi. Tuhan pun tidak akan tinggal diam terhadap mereka yang mau hidup melayani sesama. Meski demikian firman Tuhan mengajarkan bahwa tiap perbuatan baik yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Tuhan. Banyak orang bangga dalam berbuat baik sehingga tanpa sadar menjadikan tolak ukur untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun Alkitab berkata bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah pemberian Tuhan bukan karena perbuatan kita. Mengapa kita harus berbuat baik? Perbuatan baik itulah adalah rasa syukur atas keselamatan yang telah kita terima, sehingga harus kita bagikan juga pada orang lain. Perbuatan itu dapat melalui pikiran, perkataan, dan tingkah laku. Seringkali hal ini kita lupakan. Kita berlomba-lomba menebar kebaikan di mana-mana dengan maksud agar terlihat baik oleh orang lain. Ini berarti saudara-saudara, kita melakukan kebaikan karena ada maksud tertentu, bukan karena ucapan syukur. Mari kita biasakan melakukan perbuatan baik bukan untuk kebaikan diri kita sendiri, namun lakukan itu sebagai ucapan syukur karena kita telah diselamatkan. Tidak ada alasan untuk menahan perbuatan baik jika kita memahami betapa indah anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah sambil memberi kita melakukan Kidung Jemaat 363 bagi Yesus kuserahkan. Hidupku selalu
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita berdoa, kami akan bacakan sampul yang sudah masuk di saat ini. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun dari Saudara Jufri Bororing, usia yang ke-38 tahun pada tanggal 8 Juli 2020, Jemaat Kolom 3 dengan jumlah Rp100.000. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Ada ungkapan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, karena begitu besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di hari Minggu ini kami lagi boleh diundang oleh Tuhan dalam satu persekutuan ibadah Jemaat Gemim Sion Koyawas. Kami lagi sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Semoga firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama boleh teraplikasi dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Dan di dalamnya juga kami sudah memberikan persembahan. Besar kecil persembahan yang sudah kami berikan, semoga itu boleh terpakai guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baik persembahan melalui sampul persembahan dan dalam kantong persembahan. Engkau memberkati Tuhan agar itu semua boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpuji-pujilah namamu Bapa dalam surga. Kami berdoa bagi kehidupan kami semua, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai pada orang lanjut usia yang boleh hadir bersama-sama dalam ibadah persekutuan Jemaat Gemim Sion Koyawas. Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar apa yang menjadi harapan, kerinduan dan rencana kami semua, agar itu boleh terencana hanya dengan Tuhan sendirinya. Terpuji-pujilah namamu Bapa dalam surga. Inilah doa persembahan kami kepadamu. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Disilakan duduk. Kita dengarkan warta jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah Jemaat Gemim Sion Koyawas wilayah Langon 4 di minggu yang kedua di bulan Juli, tepatnya 12 Juli tahun 2020. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada jemaat untuk dilaksanakan dalam minggu berjalan ini, bahkan di bulan ini. Yang pertama disampaikan bahwa berdasarkan surat yang sudah turun dari Badan Pekerja Majelis Wilayah Langon 4, untuk minggu depan kita akan beribadah syukur di bulan pengucapan syukur, tepatnya hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, bertempat ibadah seperti yang kita laksanakan hari ini di rumah kita masing-masing, bahkan keluarga kita masing-masing. Ibadah ini tentu berbeda dengan pengucapan syukur di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini ibadah tidak diperkenankan mengundang saudara kerabat kenalan dari luar Jemaat Gemim Sion Koyawas, dikhususkan hanya untuk ibadah yang dilaksanakan sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan jemaat kita walaupun dalam keadaan pandemi, tapi Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu ditegaskan kepada kita bahwa ini secara khusus dilaksanakan di Jemaat Gemim Sion Koyawas di keluarga kita masing-masing. Dan ibadah di gedung gereja berdasarkan hasil keputusan rapat wilayah bersama dengan ketujuh ketua-ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, mengingat bahwa penyebaran COVID-19 masih terus bertambah. Sehingga nanti mungkin kita berdoa kepada Tuhan kiranya ini ada terus pengurangan untuk COVID-19. Mudah-mudahan di awal bulan Agustus, bulan depan kita sudah bisa beribadah di gedung gereja dengan tentu mengikuti himbauan dari sinode, himbauan pemerintah yaitu mengikuti protap
kesehatan. Dan juga di jemaat kita akan dibentuk semacam gugus tugas COVID-19 sebagai bentuk persiapan ketika nanti akan ada ibadah yang akan dilaksanakan di gedung gereja. Dan mereka akan dilantik, namun untuk informasi pelantikan dan pembentukan apa yang dimaksud ini akan disampaikan kemudian. Disampaikan juga kepada kita bahwa berhubung warta jemaat bahkan pun tata ibadah sudah tidak diedarkan lagi dalam bentuk kopian atau kertas, maka kami akan membacakan warta keuangan pada saat ini di hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 untuk saldo sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020 berjumlah 15.628.888 rupiah. Derma ibadah minggu kolom 1 465.000 rupiah, kolom 2 188.000 rupiah, kolom 3 561.000 rupiah, kolom 4 235.000 rupiah. Kemudian untuk derma ibadah kolom 1 120.000 rupiah, kolom 2 88.000 rupiah, kolom 3 125.000 rupiah, kolom 4 95.000 rupiah. Bunga bank berjumlah 23.858 rupiah. Derma ibadah keluarga Oro Raung, keluarga Koampo Oro untuk ibadah kolom tanggal 25 Juni 2020 50.000 rupiah. Untuk ibadah minggu tanggal 28 Juni 2020 50.000 rupiah. Untuk derma ibadah kolom 2 pada tanggal 2 Juli 2020 50.000 rupiah. Derma ibadah HUT Bapak Samuel Wendur 45.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun Ibu Ivone Sigar Komedin 50.000 rupiah. PBTK bulan Juli sampai Desember 2020 keluarga Oro Raung jumlah 300.000 rupiah. Total uang masuk 18.746.746 rupiah. Untuk pengeluaran Kadim ibadah minggu 300.000 rupiah, pemain musik 50.000 rupiah, retribusi sampah 30.000 rupiah, rekening listrik 171.000 rupiah. Jumlah uang keluar 551.000 rupiah. Saldo kas pelayanan 17.521.746 rupiah. Dana mutasi 6.337.000 rupiah. Pos pembangunan 287.000. Sehingga total keseluruhan uang masuk 24.145.746 rupiah dengan rincian saldo bank 23.116.482 rupiah. Saldo bank 23.116.482 rupiah. Saldo tunai 1.029.264 rupiah. Mata uang asing 10 euro. Dan yang terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian, baik untuk pelayan doa Penatua Ibu Silvana Koampo Oro, untuk koordinator ibadah Penatua Ibu Heni Sigar Mamahit, pro kantor sudah dituntun oleh pemuda Mariam Tunas SPD, kemudian tim media, pemain musik Bapak Ferry Maliangkai, tim media dari PHRG Jemaat Gemi Mission Koyawas, untuk koordinator saat ini Saudara Esther Pongayo dibantu oleh teman-teman pemuda. Dan kami menyampaikan secara khusus kepada kadim kita Syamas Ibu Marlene Raranta Semolang yang sudah memimpin ibadah di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Kiranya kasih pertolongan penyertaan Tuhan akan senantiasa menuntun tugas pelayanan Ibu Syamas di dalam kehidupan jemaat kolom 4 bahkan pun keluarga, memberkati suami Bapak Oldi Raranta dalam tugas pekerjaan, memberkati Timothy dan Shalomita untuk menggapai masa depan dibuat sukses dan berhasil.
Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk kita semua yang sudah mengambil bagian di ibadah Minggu pagi tanggal 12 Juli 2020. Terima kasih, Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri persekutuan kita saat ini sambil berdiri. Kita melakukan NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang Engkau berikan bagi kami di hari Minggu yang indah ini. Kami boleh mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, di mana kami bermohon ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kesetiaan dan ketaatan bagi kami di dalam melayani sesama kami. Mampukanlah kami dengan ketulusan hati ya Tuhan, agar supaya kami boleh memperhatikan setiap orang di seputaran ataupun di sekitar kita. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang indah. Diberkati juga pelayan firman-Mu, Ibu Syamas Marlen Raranta Sumolang, yang sudah melayani kita di hari Minggu yang indah ini. Berkatilah dia ya Tuhan, di dalam dia melayani segala tugas dan kerjanya, baik dia sebagai syamas di kolom 4 maupun sebagai ibu rumah tangga. Berkatilah dia ya terus ya Tuhan, berikanlah hikmat akal budi, agar supaya apapun yang dia lakukan, semuanya boleh jadi karena kasih setia Tuhan. Berkati juga seluruh keluarganya, baik suami maupun anak-anaknya. Biarlah sukacita senantiasa menyertai kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh perangkat pelayan yang saat ini ya Tuhan terlibat di dalam ibadah ini. Mulai dari koordinator ibadah, pelayan firman, pelayan doa, kantoria, pemain musik, tim media yang saat ini ya Tuhan bersama-sama dengan pemuda jemaat Gemim Sion Koyawas. Berkatilah kami semua ya Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Berkati juga seluruh jemaat yang beribadah, baik yang beribadah di rumah masing-masing maupun di rumah ibadah. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.